Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan peningkatan inflasi global. Salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Sejauh ini Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali berturut-turut sebesar 125 basis poin. Lebih jauh mengenai langkah Bank Indonesia menjaga stabilitas perekonomian, kita segera bergabung dengan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, selamat sore. Selamat sore Mas Egan, para wisatawan dimanapun berada, selamat sore, salam sehat selalu. Ya, salam sehat Pak Solikin. Pak Solikin, bagaimana Bank Indonesia melihat kondisi perekonomian global pada saat ini, khususnya resiko ancaman resesi yang terjadi di beberapa negara, peningkatan inflasi dan kemudian agresifnya suku bunga The Fed, ada penguatan dolar dan juga kemudian resiko geopolitik yang kita ketahui masih tinggi, Pak Solikin? Iya, memang kalau kita cermati ya, situasi global saat ini memang dalam kondisi yang sulit, juga dengan ketidakpastian yang semakin tinggi atau bigger unknown ya. Dan juga ke depan ini lebih unpredictable. Sumber shock-nya ini kalau dulu biasanya Mas Egan ini banyak sumbernya itu bisa kita identifikasi dari sisi ekonomi. Tapi sumber shock yang kali ini ya dan ini banyak juga ditengarai dari sisi-sisi yang non ekonomi, misalkan juga pandemi maupun juga perang ya. Ini yang memang menjadi tantangan. Setidaknya ada 5 yang perlu kita cermati. Pertama, memang pelambatan ekonomi global di tahun depan ya, terutama di tahun 2023 ini memang sudah niscaya gitu. Kami perakirakan global ini akan melambat ya kalau kita bicara dari 3% sekitar tahun-tahun ini ya, nanti akan menjadi 2,6% di tahun depan. Dan juga ini ada bias ke bawah. Amerika Serikat juga gitu, dia bisa drop dari 1,7 ke 1% ya. Eropa melambat gitu. Dan ini mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging market. Nah, kedua, ini adalah dari sisi inflasi yang memang masih sangat tinggi di global itu. Kalau kita mencapai sekarang ini sekitar 9% untuk inflasi global. Kalau kita melihat di Amerika Serikat tadi disinggung ya, 8,2%, ini sangat tinggi dan ini yang menjadi tantangan bagaimana mereka akan all out untuk memitigasi tekanan inflasi ke depan untuk masuk ke dalam sasaran jangka menengahnya. Eropa juga tumbuh inflasinya sekitar 9% dan juga ini tentunya negara-negara emerging market lainnya apalagi seperti Brasil, Turki, Argentina apalagi itu. Jadi sering ini memang niscaya inflasi global yang sangat tinggi memang terkait dengan gangguan pasokan, juga memang geopolitik konflik antara Rusia dan Ukraina yang memang akan terus prolong, akan terus berlangsung, kita tidak bisa menebak kapan selesainya. Nah, ketidakpastian yang ketiga tentunya kita melihat dari suku bunga yang lebih agresif. Karena inflasi yang tinggi, ini tentunya Amerika Serikat juga akan melakukan langkah pengetatan moneter yang lebih agresif. Tadi disebutkan tadi, kira-kira nanti November ini mungkin naik lagi 75 basis poin. Bagaimana Desember dan seterusnya. Bahkan ini kalau kita perkirakan untuk terminal rate-nya ya di puncaknya itu akan sekitar 4,75%, bahkan bisa 5% dan ini akan stay for longer. Jadi misalnya mereka ngomong, nah ini adalah higher for longer gitu. Nah ini yang ketiga, yang keempat bahkan tentunya dengan ini tentunya akan menyebabkan penguatan mata uang dolar tentunya karena itu suku bunganya tinggi dan kalau kita lihat tadi di X2 sudah memang kita syukur sudah turun lagi ke 110. Kita pernah mencapai yang lebih tinggi lagi tertinggi di pada bulan September yang lalu itu 114, tujuan ya. Ini tentunya penguatan dolar itu membuat mata uang di dunia ini emerging market menjadi lebih lemah dan juga itulah yang mempengaruhi persepsi risiko investor. Demikian Mas. Pak Solikin, bagaimana kemudian rambatan resiko global ini terhadap ekonomi domestik yang kita ketahui ya sudah mulai menunjukkan pemulihan begitu? Iya, kalau kita melihat rambatan ya biasanya memang kita melihat dari 3 hal, ya, dari 3 jalur. Pertama itu dari sisi jalur perdagangan atau trade channel gitu. Kita melalui dengan pelemahan ekonomi global ya, terus kemudian itu mempengaruhi kinerja ekspor tentunya kalau kita melihat. Tapi kita memandang bahwasannya ada aspek positif gitu karena memang harga komoditas masih tinggi ya, memang khususnya untuk batu bara, CPO dan juga besi dan baja. Serta ini juga didorong oleh permintaan beberapa mitra dagang kita yang memang masih kuat lah, juga kebijakan pemerintah di dalam mendorong ekspor CPO. Nah,
ini tentunya akan memberikan dampak positif kalau kita lihat neraca perdagangan kita juga terus surplus. Nanti juga kita perakirakan transaksi berjalan kita di akhir tahun 2022 juga akan mencatat surplus. Ini hal yang sangat kita syukuri. Jalur yang kedua adalah jalur komoditas, karena dengan tadi kita bicara adanya gangguan di rantai pasokan, ya, konflik geopolitik yang berkepanjangan ini memang memberikan tekanan inflasi global yang tinggi, tadi disampaikan sekitar 9,2%, dan inilah yang menjadi tantangan bagaimana kita bisa memitigasi dampaknya ke perekonomian domestik, karena ada namanya imported inflation tadi, ya. Imported inflation itu kalau harga komoditas itu tinggi maka dia akan tertransmisikan ke dalam harga-harga barang domestik. Juga terkait dengan kalau memang itu, apalagi ditambah kalau misalkan nilai tukar itu melemah gitu, ada depresiasi, ya, ini memberikan pass through, ya. Ini yang memang harus diwaspadai lah, belum lagi nanti dampak-dampak second round-nya lah. Ini yang menjadi concern kenapa selama ini Bank Indonesia bersama pemerintah terus hand in hand sangat solid untuk mengupayakan atau memitigasi kira-kira tekanan itu, jangan sampai memberikan tekanan yang lebih berburuk lagi pada perekonomian. Dampak yang tentunya jalur yang ketiga adalah terkait dengan jalur keuangannya. Kita lihat dengan tadi agresifnya suku bunga, ya, untuk negara-negara maju ini tentunya akan memicu ketidakpastian, ya. Penguatan global ini juga akan memicu ketidakpastian di pasar keuangan, dan ini meningkatnya premi risiko. Lah, ini wajar, ya, sehingga memang kalau kita lihat di negara-negara emerging market ini ada kendala untuk inflow itu akan mengalir gitulah. Jadi hal yang dialami ini adalah hal yang memang ini tidak unik di Indonesia, tapi semua negara-negara emerging market mengalami tekanan yang sama. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan langkah pencegahan dan yang terstruktur lah. Kita bersyukur, Mas Egran, kita bersyukur bahwasan di tengah tantangan yang begitu berat itu, ya, kita terus memperkuat sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah, ya, dan otoritas terkait, ya, ini kita bisa memitigasi dampak yang lebih buruk, kita bisa memberikan hasil yang positif. Kita melihat ekonomi kita stabilitasnya terjaga, ya, kita tekanan-tekanan pada nilai tukar, juga inflasi ini nggak seheboh, ya, nggak seheboh negara-negara lain. Ini berkat koordinasi dan juga respon bauran kebijakan di tingkat nasional ini yang sama-sama kita mengatasi musuh utama adalah musuh ketidakpastian global. Ini demikian, Mas Egan. Oke, Pak Solikin, IMF menyebutkan ekonomi ini merupakan salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Nah, bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap kondisi ekonomi domestik pada saat ini? Ya, tadi sebagaimana kami sampaikan, Mas Egan, kita bisa tumbuh, ya, 5% di saat yang susah ini. Saat yang sulit ini adalah prestasi yang luar biasa. Kita lihat beberapa negara itu mengalami perlambatan, ya, kita masih bisa tumbuh 5%. Ya, inflasi tadi di negara-negara itu di atas 10, kita masih bisa ya di atas target kita, tapi masih bisa terkendali dengan baik. Dan inilah kenapa disebutkan oleh Managing Director dari IMF, Kristalina, bahwasanya Indonesia ini sebagai titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini hal yang kita syukuri. Di triwulan ketiga, ya, kemarin triwulan kedua kita tumbuh impresif 5,44, nanti di triwulan ketiga ini juga kita masih perakirakan akan terus tumbuh cukup tinggi, ya, dan ini tentunya akan berlanjut dengan topangan permintaan domestik yang sangat masih kuat, gitu, ya, dengan mobilitas masyarakat yang sudah mulai meningkat, ekspor yang masih positif, ya, investasi juga udah mulai jalan. Nah, ini tentunya kenapa kita masih memperkirakan bahwasanya nanti ekonomi tahun 2022 ini akan berada bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia, yaitu 4,5 sampai 5,3%, ya, 4,5 sampai 5,3%. Jadi di kisaran bias ke atasnya, gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat kita syukuri. Oke, Pak Solikin, dalam RDG Oktober, BI kembali menaikkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate, ya. Salah satunya untuk menurunkan ekspektasi inflasi tinggi. Sebenarnya bagaimana kondisi inflasi pada saat ini, Pak Solikin? Dan kebijakan apa yang ditempuh BI selain dari suku bunga acuan untuk memadamkan inflasi ini? Ya, Mas Eka dan para wirsawan, ya. Kita melihat tekanan inflasi itu tinggi memang, sebagaimana yang telah terjadi di global juga memberikan dampak ke dalam perekonomian domestik. Nah, kalau kita melihat memang inflasi ini sudah istilahnya di bawah perakiran kita sebenarnya. Kalau kita lihat, ya, tetap di atas target kita, tapi ada di dalam perkiraan. Nah, kita yang kemarin kita lihat adalah
kondisi terkait dengan ekspektasi inflasi. Ya. Ekspektasi inflasi itu bagaimana masyarakat awam atau masyarakat pelaku usaha ini mempersepsikan inflasi itu berapa. Yang menurut kami itu masih sangat tinggi, ya masih istilahnya mengalami overshooting itu. Nah inilah yang kenapa kebijakan itu ya dilakukan untuk memastikan mengatasi tekanan ekspektasi inflasi dan juga memastikan inflasi inti ya inflasi yang fundamental itu kembali ke sasarannya dalam waktu yang segera. Maka dikatakan sebagai front loaded gitu ya, front loaded itu karena kita melihat dia overshooting gitu, jadi sehingga memang takaran kebijakan harus front loaded, harus digedein lagi gitu, dikasih yang lebih di depan lebih dengan takaran yang lebih besar, dan itu preemptif dan juga forward looking itu untuk memastikan supaya nanti itu dia bisa mencapai sasaran kembali lagi itu lebih awal ya. Kalau kita tuh misalkan mau tidur ya segala sesuatunya sudah enak itu kan kita tidurnya juga nyenyak daripada kalau kita melihat kondisi yang belum pasti ke depan. Demikian Mas Eka. Ya Pak Solikin, bagaimana BI memandang pergerakan nilai tukar rupiah kita? Respon kebijakan apa yang ditempuh untuk menjaga nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya? Iya, memang begini, kalau tadi kami sampaikan ya bahwasanya ketidakpastian tadi ada 5 unsur ya, itu saling terkait ya, dan itu semua menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global ya, terutama dengan penguatan DXY atau nilai tukar Amerika dolar terhadap beberapa nilai tukar negara utama yang namanya DXY itu. Nah, dengan konteks itu memang inilah menjadi semua otomatis ya negara-negara mata uang negara-negara emerging itu juga mengalami penekanan tekanan yang saya katakan tadi ini tidak unik itu. Nah, kita melihat, kita syukuri dengan kondisi yang seperti itu ya, nilai tukar rupiah ini masih merupakan the best performer sebenarnya ya, bukan. Ini kalau kita lihat itu ya tadi kami sampaikan di depan itu DXY ini mencapai titik tertinggi itu di September yang lalu itu sekitar 114,76 dan konteks seperti itu kalau kita lihat nilai tukar rupiah ini terdepresiasi ya cuma yaitu 8,7% gitu ya to date. Sementara negara-negara lain ini di atas 10, kalau kita lihat India itu 10,2% ya, Malaysia 12%, Thailand ya 12,7%, jangan ditanya yang negara-negara lain emerging ya. Ini pasti kita mengatakan ini hal-hal yang kita melihat hal yang kita syukuri berkat tadi kesikapan ya langkah-langkah dan juga dari koordinasi dengan pemerintah. Memang kita ada tekanan, kenapa ada tekanan? Jelas tadi dikatakan bahwasanya dengan langkah yang agresif ya, penguatan di DXY memang ada tekanan dari sisi arus modal asing gitu, terutama dalam bentuk portofolio ya yang masih orang pasti akan melihat portfolio investment itu menjadi tantangan, tapi kita melihat untuk foreign direct investment ya untuk pendukung itu masih bagus gitu. Ya. Nah, Pak bagaimana Solikin, instrumennya? ini pertanyaan terakhir kita, durasi sudah sangat singkat, Pak Solikin, mohon maaf. Ini langkah apa yang kemudian akan ditempuh Bank Indonesia untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, jadi gini ya, kita melihat kompleksitas permasalahan yang kita hadapi ya dengan tantangan yang berat ya seperti yang tadi kami sampaikan ini, kuncinya adalah penguatan sinergi. Udah ya, kita nggak bisa bekerja sendiri ya, kita memperkuat sinergi ya dengan pemerintah ya, dengan otoritas terkait. Kita bersyukur Mas Eka dan para filsawan ya, kita sinergi itu sangat kuat, kita bisa kelola dengan baik ya, baik di tataran untuk di forum KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan ya, respon bauran kebijakan ekonomi nasional untuk mengawal bersama-sama bagaimana ekonomi itu agar berdaya tahan ya, juga untuk terus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah inilah tadi PR-PR yang masih banyak yang memang kita harus lakukan. Bank Indonesia jelas ya, kita memiliki bauran kebijakan Bank Indonesia yang istilahnya ada jamu pahit ya, konteks dari sisi kebijakan moneter, terus akan mengawal stabilitas. Sementara ada beberapa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya, jamu manisnya kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran ya, dan dalam keuangan masing dan juga terkait dengan ekonomi keuangan hijau maupun yang inklusif lainnya, yang ini terus kita koordinasikan dengan pemerintah. Satu hal yang paling penting juga adalah bagaimana kita melakukan koordinasi untuk pengendalian inflasi. Ya, tadi saya katakan tekanan itu tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga non ekonomi, tidak hanya sisi demand tapi juga sisi supply ya, maka sehingga
itu harus dilakukan bersama koordinasi dalam bentuk tim pengendalian inflasi di pusat maupun daerah dan juga gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Demikian Mas Ega. Baik, Pak Solikin M. Juro, terima kasih telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat sore Pak Solikin.